Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga selalu sehat, tetap semangat. Ya, jadi selalu berpikir positif. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, loh Bu, kok pakai baju yang kemarin? Iya betul, ini Bu Mila ambil videonya sekalian dari video 2 ya. Jadi video 3 itu sekalian saya buat dari video 2. Jadi maraton membuatnya sekalian lembur malam seperti itu. Oke, anak-anak sebelum saya mulai silahkan disiapkan dulu buku paketnya ya, kemudian buku catatannya. Nanti jangan lupa komen ya di bawah ini, kalian tulis materinya di buku catatan. Baik anak-anak, kita bahas hari ini adalah subbab tentang sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalau di materi 1 dan 2 kemarin kan tentang contoh soal langsung ya. Nah, dari contoh soal langsung kemarin kita bisa menyimpulkan sifatnya. Sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bisa kalian buka ya. Bisa kalian buka di buku paket kalian halaman 14 ya, nanti kalian baca lebih teliti lagi. Nah, ini bila sampaikan poin-poinnya, nanti kalian tulis ya. Ya, poin yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup, penjumlahan bilangan bulat itu bersifat tertutup. Maksudnya tertutup itu apa? Jadi kalau ada bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya itu bulat, maka dia tertutup. Coba kita bayangkan, kita angan-angan, kita analisis ini. Ada bilangan bulat tambah bilangan bulat. Kalau hasilnya bilangan bulat lagi, maka dia tertutup. Contoh di sini. 2 bilangan bulat karena 5 juga bilangan bulat. 2 tambah 5 sama dengan, ini harusnya berapa? 7 ya. Nah, 2, 5, 7 adalah bilangan bulat. Oke, maka sifat tertutup penjumlahan itu berlaku. Misalnya berapa lagi? Nggak mau ambil sembarang. Kalau misalnya dia dijumlah ternyata bilangan bulat lagi, maka dia adalah tertutup. Nah, kamu coba terus tanami di buku catatan kamu. Apakah ada hasilnya yang pecahan? Apakah ada hasilnya yang jadi bukan bilangan bulat? Nah, semuanya akan bulat. Makanya sifat operasi penjumlahan bilangan bulat itu bersifat tertutup ya. Tertutup itu apa? Apabila ada 2 bilangan bulat dijumlahkan, hasilnya bilangan bulat lagi, maka dia bersifat tertutup ya. Oke. Sekarang sifat yang kedua adalah komutatif. Komutatif itu artinya bisa ditukar posisi seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk matematisnya itu A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya dibolak-balik itu hasilnya sama. Nah, sebagai contoh, 4 ditambah negatif 2. 2. Apakah sama dengan negatif 2 tambah 4? Oh, ternyata hasilnya sama. Maka operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif adalah bisa dibolak-balik. Oke. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya. Nah, kita lanjut ke sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang ketiga asosiatif ya. Oke, asosiatif itu kalau komutatif tadi kan bolak-balik. Kalau asosiatif itu digeser kurungnya ya, seperti itu. Nah, contohnya bentuknya seperti ini. Jika A, B, C adalah sembarang atau sebarang yang betulnya sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah dikurung B tambah C akan sama dengan A tambah B. Ini kita kurung dulu, kemudian C. Contoh A 120, B 30, C 70. Ketika kurungnya ini saya taruh di belakang antara B dan C, antara 30 dan 70. Ternyata ketemunya 220. Dan ketika kurungnya saya pindah ke depan, ternyata hasilnya juga sama 220. Maka penjumlahan bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Ya. Nah, kalau munculnya penjumlahan sama pengurangan, nah itu beda lagi.
Karena yang kita bahas di sini adalah penjumlahan. Kita membahas tentang sifatnya. Oke, paham ya anak? Kemudian kita masuk sifat operasi yang keempat, identitas. Identitas itu suatu bilangan bulat jika ditambahkan suatu bilangan bulat tertentu, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, akan kembali ke bilangan itu sendiri. Contoh dalam bentuk matematikanya seperti ini penulisannya. Jika A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, ini saya balik berarti sifat komutatif ya, ternyata sama dengan A. Dengan A bilangan bulat, maka unsur identitas penjumlahan adalah 0. Nah, penetral atau 0 itu adalah penetral. Jadi semua bilangan ditambahkan 0 maka kembali ke bilangan itu sendiri, maka 0 dinamakan adalah unsur identitas dari penjumlahan. Ya, berapapun bilangannya jika ditambah 0 akan kembali ke bilangan itu sendiri, maka 0 adalah identitas penjumlahan. Ya, unsur identitas. Nah, sekarang inverse. Oke, inverse. Nah, inverse itu lawan. Jadi bisa dikatakan suatu bilangan bulat ditambah inversnya maka akan menghasilkan identitas. Tadi kita lihat identitasnya penjumlahan tadi adalah 0, bukan? Nah, maka A ditambah berapa yang hasilnya 0? Negatifnya kan? Contoh ini 5 tambah berapa yang hasilnya 0? Negatif 5 kan? Nah, maka inverse dari penjumlahan itu adalah negatifnya atau lawannya. Oke, jadi kalau ada A, maka inverse penjumlahannya adalah negatif A. Paham mengenai sifat operasi penjumlahan? Nah, sekarang kita masuk ke sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat. Nah, oke, kita aplikasikan dari sifat penjumlahan tadi. Sifat tertutup, apa tadi sifat tertutup? Nah, kita kembali tertutup adalah ada bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat itu kalau ditambah. Nah, kalau dikurangi, ada nggak bilangan bulat dikurangi bilangan bulat hasilnya tidak bulat? Ada nggak? Coba kalian analisis. 5 kurangi 3 hasilnya bilangan bulat. 10 kurangi 6 bilangan bulat. Negatif 5 kurangi 6 juga bilangan bulat lagi, maka bersifat tertutup. Jadi ya. Oke. Kemudian komutatif. Nah, komutatif tadi apa nak? Komutatif, kita lihat komutatif tadi adalah bertukar posisi, dibolak-balik. Nah, sekarang kita lihat komutatif, kita analisis coba. 5 kurangi 3 sama dengan 2, ya kan? Tetapi 3 kurangi 5 berapa? Apakah 2? 3 kurangi 5 berapa? Negatif 2. Sama tidak? 5 kurangi 3, apakah sama dengan 3 kurangi 5? Yang satu hasilnya 2, yang satu hasilnya negatif 2. Nah, karena tidak sama, berarti pengurangan bilangan bulat tidak bersifat komutatif. Kalau dia tidak bersifat komutatif, berarti tidak bersifat asosiatif. Nah, sekarang identitas pengurangan ada enggak? Tadi kalau untuk penjumlahan kan 0 ya. Kalau pengurangan coba, misalnya 5 kurangi 0, apakah sama dengan 0 kurangi 5? 5 kurangi 0 berapa? 5. Tetapi kalau 0 kurangi 5, negatif 5. Nah, sama tidak? Nah, berarti tidak punya, tidak memiliki ya, tidak memiliki. Oke. Kalau dia tidak punya identitas, berarti dia juga tidak memiliki inverse. Begitu ya anak-anak, terima kasih, semoga kalian paham. Jangan lupa materinya kalian terus di buku catatan, kalian paham betul, karena nanti setelah ini Gumila akan memberikan tugas dan gitu ya. Dan jangan lupa komen di materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.